Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Base Camp Yayasan Imamat Rajani yang ada di Kembes, Minahasa, Sulawesi Utara, saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung dalam sesi pengajaran firman Tuhan melalui live streaming. Harapan saya Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan. Tapi kalaupun pada saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dalam masalah, saya percaya tidak kebetulan saudara tune in dalam live streaming ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara benar-benar mengalami kasih kuasa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini saya tergerak untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua dalam topik Facing the Storm of Life, menghadapi badai kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya masing-masing kita punya pengalaman pribadi dengan badai dalam kehidupan kita. Tetapi secara pribadi saya tidak pernah akan lupa sekitar 27 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 November 1993. Waktu itu saya berada di satu kota namanya Lac La Biche yang ada di Provinsi Alberta yang ada di Kanada. Pada waktu itu sudah musim dingin, sudah winter. Beberapa hari sebelumnya sudah turun salju, tetapi saya dan 3 orang teman saya, kami pergi nonton rodeo. Itu merupakan kejuaraan nasional Amerika yang pada waktu itu dilaksanakan di ibu kota Provinsi Alberta, yaitu Edmonton. Jadi pada weekend itu kami pergi nonton pada hari Minggu siang. Waktu itu saya belum bertobat, hari Minggu bukannya ke gereja tapi nonton rodeo. Rodeo itu ketangkasan dengan menggunakan kuda. Jadi pada waktu itu kami nonton di kota Edmonton dan setelah selesai kami akan pulang ke tempat tinggal kami. Jarak antara Edmonton, kota besar Edmonton ini dengan Lac La Biche ada sekitar 228 km. Kota Lac La Biche itu kecil di bagian utara Kanada dan penduduknya pada waktu itu mungkin sekitar 4.000 orang. Jadi berempat kami dengan kendaraan kami mau pulang. Hari sudah petang dan kami harus menempuh 228 km. Tetapi jalan-jalan yang ada di sana kebanyakan jalan yang lurus. Pokoknya sepanjang mata memandang kita bisa melihat sampai titik akhir dari ujung jalan. Kiri kanan ada ladang gandum, saudara. Dan pada waktu itu memang musim dingin, tetapi hari itu tidak ada salju turun. Tapi beberapa hari sebelumnya salju sudah turun. Jadi jalanan sudah tertutup dengan es, kemudian sudah membeku. Mereka menyebutnya black ice. Dan pada waktu itu teman saya bawa mobil dalam kecepatan tinggi. Hari itu hari cerah, tidak ada turun hujan atau apapun. Sementara dalam kendaraan, tiba-tiba dalam kecepatan penuh, datang angin, datang badai salju. Menghantam mobil kami, kemudian menghantam kaca depan, windshield depan, dan teman saya langsung ngerem. Dia tiba-tiba ngerem dan tiba-tiba mobil kami berputar spinning. Wah, saya cuma teriak, teman-teman semua panik. Saya pikir sudah habis ini, mati ini. Tapi akhirnya setelah beberapa saat kemudian kami sadar, oh ternyata masih bernafas, puji Tuhan. Saudara, waktu itu saya belum bertobat, tetapi itu adalah titik di mana saya mulai mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari situlah saya mulai pencarian saya akan Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara hari ini bahwa badai itu real. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, saudara mau atau tidak mau, badai itu akan datang. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari badai. Bapak Ibu Saudara, badai itu memang bagian dari kehidupan kita. Karena kita memang hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sejak dosa masuk ke dalam dunia, maka semuanya berubah. Oleh sebab itu saya mau bilang bahwa kita harus menghadapi badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita harus menghadapi badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena badai itu akan tetap datang terus. Memang itu sudah terjadi, sudah demikian sejak Adam dan Hawa di Taman Eden. Sejak demikian juga ketika Yesus Kristus datang. Saudara, badai itu begitu banyak macam, begitu banyak bentuk, begitu banyak
wujud yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus belajar bagaimana menghadapinya. Sekali lagi, we have to learn how to handle the storms of life. Kita harus belajar bagaimana menghandle, bagaimana menangani badai itu dalam kehidupan. Kalau tidak, badai itu yang akan mengalahkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita menemukan bahwa dalam kehidupan kita sebenarnya banyak kehilangan berkat Tuhan. Banyak berkat yang terlewati dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana merespons, bagaimana menghadapi badai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hal penting yang saya mau bilang pada hari ini, how do you react in your storm is the most important thing in Christian walk. Bagaimana saudara menghandle, bagaimana saudara bereaksi ketika saudara berhadapan dengan badai kehidupan saudara. Itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan sesungguhnya kalau saya mau bilang, badai itu sesungguhnya tidak membahayakan bagi kita anak-anak Tuhan kalau kita tahu bagaimana menghandle-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau kita sanggup menghadapi badai, kalau kita bisa melewati badai, kalau kita bisa menaklukkan badai itu, biasanya setelah itu kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, kita harus sadari bahwa kita semua berhadapan dengan badai kehidupan, dan badai secara fisik, badai secara emosional, badai secara rohani. Saudara, badai masalah pribadi, masalah hubungan, masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah keuangan, masalah kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit dan lain-lain, itu semua badai. Pokoknya kalau saya boleh katakan, semua yang mengancam, semua yang membahayakan kehidupan kita, kita melihatnya sebagai badai. Itulah sebabnya kita harus meresponi dengan benar. We have to handle it right. Kita harus bisa menghandle-nya dengan benar. Kita harus menghadapinya dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saja pertama kita lihat kebenaran firman Tuhan yang ada dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan bilang begini, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Selanjutnya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, badai terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang di sini, maksud dari semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita, untuk menguji akan iman kita. Bahkan lebih lagi saudara, sebelumnya di ayat 6 bilang, kita akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Badai itu bukan cuma satu kali, dia datang berulang-ulang. Dia menghantam kita berulang kali, dia menghantam kita bertubi-tubi. Maksudnya untuk apa? Ayat 7 bilang maksud semuanya untuk itu, untuk membuktikan akan kemurnian iman kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ada beberapa badai yang akan kita lihat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Pertama, saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Sekali lagi Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menulis begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya.
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sampai di sana pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan pembacaan ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara mungkin pernah membacanya. Yesus bersama dengan murid-murid, mereka ada dalam satu perahu mau bertolak ke seberang. Saudara, kalau kita baca selanjutnya, mereka mau pergi kemana? Mereka mau pergi pelayanan. Mereka mau menuju satu tempat yang namanya Gadara atau Gerasa. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Ada seorang terikat dengan kuasa kegelapan. Dia mau melepaskan orang itu dari kuasa kegelapan. Jadi Yesus dengan murid-muridnya lagi menuju pelayanan. Yesus dan murid-murid menuju pelayanan. Dalam perjalanan menuju pelayanan dihalangi, mau dihambat oleh badai. Saudara, satu hal saya mau bilang. Yesus ada bersama-sama dengan saudara di perahu saudara, tidak menjamin perjalanan itu akan mulus. Tetapi percaya, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada badai menghalang, ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita, Dia menyertai kita sampai pada tujuan kita, sampai pada destiny kita. Oleh sebab itu jangan menyerah, tetap pandang Yesus terus, berpegang pada Yesus. Nah, mari kita lihat di sini saudara, kira-kira kenapa terjadi badai? Yesus mau pergi pelayanan, mau melakukan hal baik untuk kerajaan Allah, tiba-tiba dihalangi. Karena ternyata mereka mau pergi pelayanan untuk membebaskan orang yang terikat kuasa kegelapan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, iblis tidak suka orang yang nantinya ada di Gadara itu dibebas lepaskan. Jadi iblis berusaha untuk menghalangi. Iblis mau menghalangi sehingga pelepasan itu tidak terjadi, sehingga kerajaan Allah tidak bisa dinyatakan di Gadara ataupun Gerasa. Itu yang kita bisa lihat di sini. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita seperti murid-murid dan Yesus. Kita sudah ambil keputusan, kita mau pelayanan, kita mau hidup kudus dalam Tuhan, kita mau berbuat untuk Tuhan. Tapi tiba-tiba datang badai dalam hidup kita, datang masalah, bertubi-tubi menghantam kita. Sehingga kita gak bisa apa-apa. Tapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan menyerah. Saudara, ketika kita ambil keputusan untuk melayani Tuhan, iblis tidak senang. Iblis tidak suka kita menggenapi destiny Tuhan dalam hidup. Iblis tidak suka berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Makanya dia halangi dengan segala cara. Badai apapun, persoalan masalah apapun bertubi-tubi menghantam kita untuk menghentikan kita. Tapi saudara, kita belajar bagaimana menghadapi badai ini. Dalam cerita ini kita lihat murid-murid ketakutan. Sebenarnya murid-murid bicara badai, mereka adalah orang-orang berpengalaman karena mereka adalah para nelayan. Tapi kemudian mereka bilang, guru, kita akan binasa. Nah, mereka bilang begitu. Akhirnya Yesus bangun. Kemudian apa yang terjadi? Yesus menghardik angin badai itu sehingga kemudian teduh. Saudara, ayat 26 bilang, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, bagaimana menghadapi badai pertama dalam hidup kita ini? Ketika kita sudah total buat Tuhan, kemudian dihantam habis-habisan oleh badai. Bagaimana menghadapi badai seperti ini? Saudara, kita belajar dari Yesus. Yesus tahu benar siapa dia di dalam Allah, sehingga dia hardik angin dan badai itu, saudara. Sekali lagi saya bilang, mari kenali siapa kita di dalam Tuhan. Si identitas kita di dalam Tuhan. Karena apa? Segala otoritas dan kuasa yang diberikan oleh Bapa ada pada kita. Kalau ketika kita percaya Yesus, maka firman berkata segala otoritas dan kuasa diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, kita adalah anak-anak Allah, firman bilang. Oleh sebab itu sadari siapa kita, kenali siapa kita di dalam Tuhan dan pakai otoritas yang ada pada kita. Hardik semua badai yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, kita ini adalah anak-anak Allah. Saya ajak saudara lihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya dan pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, firman Tuhan bilang, sudah perhatikan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman bilang, saya dan saudara adalah lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. We are more than conqueror. Saudara, saya dan saudara adalah lebih dari pemenang. Apa maksudnya ini? Nah, mungkin saya bisa berikan ilustrasi seperti seorang petinju. Bapak Ibu Saudara, misalnya seorang petinju, dia akan siap tanding beberapa bulan. Setelah itu, dia sudah siap, dia melatih dirinya dengan disiplin sedemikian rupa. Dia bangun pagi-pagi selama beberapa bulan, bangun pagi-pagi. Dia sudah pergi keluar, lari mungkin, kemudian lakukan training sepanjang hari, setiap hari. Dia bangun pagi-pagi, lakukan training, apapun yang dia bisa lakukan di tempatnya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Selama beberapa hari, selama beberapa minggu, selama beberapa bulan. Bersusah-susah dia lakukan latihan supaya dia bisa menang. Kemudian tibalah hari pertandingan. Pada waktu pertandingan, naik ke atas ring, dia berhadapan dengan lawannya. Mungkin pada ronde pertama dia masih kuat bertarung. Ronde kedua, ronde ketiga dia masih kuat terus. Ronde keempat dia sudah agak lemah, tetapi dia berusaha terus. Dari latihan yang dia peroleh, dia berusaha terus. Ronde kelima hampir-hampir kalah, tapi ronde keenam dia berfokus kembali. Ronde ketujuh dia mampu mengalahkan lawannya. Sehingga lawannya katakanlah KO, saudara. Sehingga si petinju ini akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian dia diberi sabuk. Kemudian diberikan hadiah uang. Katakanlah diberikan cek 5 atau 10 miliar, saudara. Nah, dia menang dapat sabuk. Dia dapat cek 10 miliar katakanlah. Dia pulang ke rumah, dia bawa cek itu. Saudara, dia sudah latihan luar biasa. Dia tampil dengan perjuangannya sampai dia menang di atas ring. Dia menang dapat sabuk dan dapat cek 10 miliar katakanlah. Dia pulang. Saudara tahu, sampai di rumah cek itu diberikan kepada siapa? Dia berikan kepada istrinya. Petinju ini adalah pemenang, tetapi istrinya lebih dari pemenang. Itu yang saya mau jelaskan. Saudara, begitu pun dengan kita. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Dia menang atas dosa. Dia menang atas iblis. Dan pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otoritas, kuasa diberikan kepada kita. Yesus adalah pemenang, tapi kita adalah lebih dari pemenang. More than conqueror. Oleh sebab itu jangan lupa Bapak Ibu Saudara, badai apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, percaya saudara adalah anak-anak Allah dan saudara adalah lebih dari pemenang. More than conqueror. Haleluya. Saudara, kenapa sangat penting identitas saudara sebagai anak-anak Allah? Mengapa sangat penting posisi saudara sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang? Saudara, saya mau bilang begini. Identitas saudara sebagai anak-anak Allah, sons of God, itulah yang sebenarnya sedang dilawan oleh iblis. Makanya begitu banyak badai menghantam kita. Bertubi-tubi masalah, problem menghantam kita. Kenapa? Iblis takut dengan identitas saudara sebagai anak-anak Allah. Iblis takut kalau saudara bisa menemukan, bisa mengenali siapa saudara sesungguhnya dalam Kristus. Kalau saya boleh katakan, salah satu pewahyuan yang paling penting dalam firman Tuhan adalah pada saat kita mengerti siapa kita di dalam Kristus. Pada saat kita mengerti siapa kita di dalam Kristus,
Itu adalah satu pewahyuan yang paling penting yang pernah ada dalam hidup kita. Karena apa saudara? Karena ketika saudara mengenali, ketika saudara menemukan, ketika saudara menyadari siapa saudara sebagai anak-anak Allah, maka itu akan mengubah cara hidup kita, akan mengubah jalan hidup kita. Ketika saudara menemukan siapa saudara sesungguhnya di dalam Kristus, itu akan membuat saudara bangkit untuk mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Saudara, itu akan membuat kita lebih kuat, lebih stabil dalam hidup ini. Iman kita akan bekerja lebih baik. Saudara akan menerobos dalam kehidupan doa. Saudara akan berjalan dalam level otoritas yang baru. Bapak ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, iblis sebenarnya tidak memerangi saudara untuk hal lain apapun. Tapi iblis melawan saudara. Iblis memerangi saudara karena identitas saudara. Karena saudara telah menyatakan ya kepada Yesus. Karena saudara adalah miliknya Yesus. Iblis tidak mau kalau saudara bisa menemukan, saudara bisa mengenali, saudara bisa menyadari identitas sesungguhnya saudara dalam Yesus. Sekali lagi iblis takut. Karena identitas saudara lebih besar dari seluruh dunia. Di hadapan Allah, saudara, bukan berapa banyak, bukan berapa besar yang saudara miliki. Di hadapan Allah bukan berapa banyak, bukan berapa besar kekayaan atau kehebatan yang saudara miliki. Tetapi identitas saudara sebagai anak Allah, itulah yang menentukan kebesaran saudara. Karena apa? Karena identitas saudara tidak berasal dari dunia ini. Saudara diciptakan segambar dengan rupa Allah. Dan saudara adalah anak-anak Allah, sons of God. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa berdiri kuat. Saudara harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena ini adalah peperangan atas identitas saudara. Saya ajak kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Itu bilang begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, firman dengan jelas berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah dan kita memang adalah anak-anak Allah. Dan dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara, satu ayat lagi dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, saya mau bilang begini. Identitas saya dan saudara sebagai anak-anak Allah harus membuat kita tidak boleh menyerah. Saudara, kita tetap terus ikut Yesus. Tetap terus maju. Yesus tidak pernah menyerah. Saya dan saudara juga tidak boleh menyerah. Saudara dan saya bukan orang-orang yang menyerah karena itu bukan identitas kita. Sekali lagi, jangan menyerah karena menyerah itu bukan identitas kita. Oleh sebab itu pastikan saudara bertumbuh setiap hari. Pastikan setiap hari saudara semakin kuat. Pastikan setiap hari saudara semakin dewasa dalam Tuhan. Tidak peduli apapun masalah saudara, tidak peduli apapun tantangan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau bilang begini. Tuhan tidak percaya saudara bisa kalah. Sekali lagi, Tuhan tidak percaya saudara bisa kalah. Sekalipun saudara jatuh, sekalipun saudara terpuruk, Tuhan berkata, engkau tidak kalah. Karena itu bukan identitasmu. Nah, kualitas identitas saudara adalah saudara tidak bisa kalah. Ya, mungkin sekalipun saudara melihat diri saudara telah gagal, tapi Tuhan berkata itu bukan identitasmu. Aku tidak melihat kegagalanmu. Aku melihat benih yang aku taruhkan di dalam engkau. Bukan benih kegagalan, tetapi benih kemenangan. Amin. Saudara, yang Tuhan lihat dalam kita adalah kebenaran Yesus. Di dalam kasih karunia Yesus
yang ada di dalam kita. Itu yang Tuhan lihat. Oleh sebab itu, sadari hari ini, camkan hari ini, bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jadi badai pertama tadi adalah, kenapa badai terjadi dalam kehidupan kita? Karena iblis tidak suka kita menggenapi destiny Tuhan dalam hidup kita. Iblis tidak suka kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Iblis tidak suka kita melebarkan kerajaan Allah. Makanya dia halangi dengan segala cara. Bertubi-tubi masalah datang, bertubi-tubi berbagai problem datang menghantam kita. Tapi kita tidak boleh menyerah. Bagaimana menghadapi badai seperti ini? Sadari identitas kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan? Identitas kita dalam Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan we are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Nah, mari kita pindah selanjutnya saudara, badai kedua. Badai kedua saya ambil dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 24. Saudara, agak mirip cerita ini tetapi berbeda. Dua-dua dalam situasi yang sama. Nah, Matius 14 ayat 22 sampai 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa jauh milnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kembali badai, saudara. Peristiwa kedua ini, yang pertama tadi Yesus bersama murid-murid di dalam perahu, tapi kali ini Yesus menyuruh mereka pergi duluan. Nanti Yesus akan menyusul. Dan apa yang terjadi, harusnya murid-murid ini sudah belajar dari pelajaran pertama. Sekali lagi mereka adalah para nelayan juga. Jadi sebenarnya berhadapan dengan badai tidak masalah. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka berjumpa dengan gelombang badai. Mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal dan mereka tidak tahu harus lakukan apa-apa. Saudara, tapi kemudian kita tahu pada saat seperti itu tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air. Awalnya mereka mengira Yesus adalah hantu. Tapi kemudian mereka bisa memahami bahwa itu adalah Yesus. Kemudian Petrus bilang, "Guru, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu." Berjalan di atas air. Akhirnya Yesus bilang, "Kemarilah." Kemudian Petrus mulai berjalan di atas air. Tapi saudara, dalam Matius ini kalau kita lihat sejenak dulu dalam Markus 6 ayat 48 bagian B lebih khusus lagi. Dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan bagian terakhir ia hendak melewati mereka. Saudara, di situ ada ia seolah-olah hendak melewati mereka. Apa maksudnya di sini? Saya percaya Yesus sengaja mengizinkan badai itu terjadi. Jadi kali ini badai itu bukan datang dari iblis, tetapi Yesus sengaja mengizinkan itu terjadi. Apa tujuannya? Menguji iman mereka, saudara. Saudara, kadang-kadang ada badai masalah terjadi dalam hidup kita karena memang Tuhan izinkan untuk memproses kita supaya iman kita ditarik, direnggangkan lebih lagi supaya kita bisa naik level. Saudara, kita dulu kalau di sekolah untuk bisa naik kelas kita harus ulangan, kita harus ujian dan harus lulus. Kalau enggak lulus ujian enggak bisa naik kelas, harus ulang lagi. Makanya ada badai yang sengaja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menguji, memproses kita, memurnikan kita. Supaya kita bisa naik level, supaya kita bisa dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan badai seperti ini terjadi agar kita bisa naik kelas. Nah, dalam situasi seperti ini bagaimana menghadapi badai seperti ini? Saudara, kita harus percaya bahwa kalau Yesus yang suruh, dia setia dengan apa yang dia katakan. Pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh, dia pasti akan setia sampai pada tujuan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Pandang terus Yesus, saudara. Pandang terus Yesus. Petrus pertama kali ketika dia pandang Yesus, sekalipun dia berjalan di atas air, dia tidak tenggelam.
Tapi pada saat pandangannya sudah tidak lihat Yesus lagi, dia sudah lihat gelombang, angin kiri kanan, maka dia mulai tenggelam. Tapi puji Tuhan, Yesus kemudian menolong dia dan bersama-sama kembali ke perahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghadapi badai seperti ini? Tetap terus pandang Yesus, pegang janji Yesus. Kalau saudara sudah panggil saudara dalam pelayanan ini, dalam pekerjaan ini, dalam tugas apapun, percaya saja Tuhan akan bawa saudara. Sekalipun melewati badai, Tuhan akan bawa saudara tiba sampai pada destiny yang Tuhan tentukan dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar sudah ada 2 badai. Badai pertama, karena iblis dia tidak senang kita bergerak bersama dengan Tuhan. Dia tidak mau berkat-berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Dia tidak mau kita melayani Tuhan. Dia tidak mau kita menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Bagaimana menghadapi badai? Yang pertama adalah sadari siapa kita dalam Tuhan. Identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah. Ada otoritas dan kuasa dan kita lebih dari pemenang. Yang kedua ini, ada badai yang sengaja Tuhan izinkan untuk memproses kita. Untuk meregangkan iman kita supaya kita bisa naik kelas, naik level untuk tanggung jawab yang lebih lagi. Bagaimana menghadapi seperti ini? Tetap pandang Yesus. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu setia dan dia akan bawa kita sampai pada tempat tujuan. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat badai yang ketiga. Badai yang ketiga saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Dari ayat 1 sampai 20. Saudara, ini berbicara mengenai Rasul Paulus. Oke, saya baca. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilkilia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria dan hendak berangkat ke Italia. Lah ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka dari arah barat daya ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda.
Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Dan beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, saudara, sampai di sana pembacaan begitu panjang, tapi saya mau bilang begini, ini kisah mengenai Rasul Paulus yang ditahan mau dibawa ke Roma. Saudara, Rasul Paulus satu-satunya kejahatan yang dia buat sehingga dia masuk dalam penjara adalah yang dituduhkan waktu itu karena dia radikal memberitakan Injil Yesus Kristus. Sehingga dia ditahan oleh penguasa pada waktu itu, dan waktu itu mau ditahan dan mau dipindahkan, mau dibawa ke Roma. Dan ini adalah salah satu dari perjalanan daripada Paulus mau dibawa ke Roma, saudara. Nah, apa yang terjadi? Dalam perjalanan itu Paulus bilang, sebaiknya jangan dulu melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau dengar, mereka cuma dengar nakoda saja dan anak buah kapal. Dan akhirnya apa yang terjadi benar. Mereka dihantam oleh badai. Sehingga kapal hampir karam, mereka sudah buang semuanya dan membiarkan diri terombang-ambing. Sehingga mereka sudah pasrah, tidak bisa apa-apa. Mereka berhadapan dengan badai besar. Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Ada badai yang juga yang seperti ini. Saudara, badai yang ketiga ini bukan siapa-siapa, saudara. Badai ini tadi Paulus sudah menasihati tapi mereka tidak mau dengar. Akhirnya akibat keputusan mereka yang keliru sehingga mereka berhadapan dengan badai. Saudara, ada badai, ada masalah terjadi dalam hidup kita karena orang lain yang ambil keputusan sehingga kita yang jadi korban. Orang lain yang salah ambil keputusan. Orang lain yang melakukannya sehingga kita yang harus bayar harga. Kita yang harus menderita. Kita yang harus tebus semuanya. Itu yang dialami oleh Paulus dan beberapa orang lainnya. Saudara, kalau sekiranya nasihat Paulus didengar, mereka akan aman. Tetapi kali ini ketika Paulus sampaikan sesuatu, mereka tidak dengar. Begitupun dalam hidup kita. Kadang-kadang kita masuk dalam situasi badai, pergumulan, masalah yang luar biasa karena orang yang lain yang ambil keputusan. Karena kesalahan orang lain sehingga kita yang korban, kita yang harus tebus. Saudara, bagaimana menghadapi badai seperti ini? Kalau sudah baca selanjutnya, Rasul Paulus tidak balas dendam, saudara. Saudara, apa kata firman Tuhan kalau kita berhadapan dengan seperti ini? Saudara, kita harus melepaskan pengampunan. Saudara, kalau orang yang buat kesalahan kemudian akhirnya kita jadi korban, mari lepaskan pengampunan, saudara. Kita tidak boleh balas dendam. Rasul Paulus tidak balas dendam. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk balas dendam. Balas dendam yang terbaik adalah lepaskan pengampunan. Haleluya. Karena Tuhan tahu semua yang terjadi. Orang lain boleh gak tahu. Tapi Tuhan tahu semua. Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dia tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi penderitaan kita, apapun yang sedang kita jalani karena orang lain, karena kesalahan orang lain, Tuhan tahu. Serahkan saja kepada Tuhan, saudara. Tuhan tahu. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, karena memang kita tidak punya hak untuk membalas dendam. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang tangani. Apa yang pernah diambil dari kita, apa yang pernah dirugikan dari kita, Tuhan akan ganti, Tuhan akan kembalikan, akan berlipat kali ganda. Haleluya. Jadi saudara, saat ini sudah ada 3 badai. Badai pertama
adalah karena iblis tidak suka saudara bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara bergerak dalam kerajaan Tuhan. Saudara bergerak mengalami berkat Tuhan. Dia menghalangi, memblokir rancangan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana menghadapi badai pertama tadi? Sadari siapa kita dalam Tuhan. Sadari identitas kita dalam Tuhan. Pakai otoritas kita. Kita adalah anak-anak Allah dan kita lebih dari pemenang. Yang kedua, ada badai terjadi dalam hidup kita karena memang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya memproses kita. Supaya kita dimurnikan. Supaya iman kita ditarik lagi. Supaya kita bisa naik level. Dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana menghadapi badai kedua? Adalah pandang terus Yesus. Fokus kepada Yesus. Pegang janjinya. Kalau dia sudah panggil, kalau dia sudah suruh, pasti dia akan sertai kita sampai pada titik tujuan. Nah, sekarang ada badai ketiga. Badai ketiga, orang lain yang buat itu. Orang lain yang menyebabkan hal itu. Sehingga kita yang harus tanggung. Kita yang jadi korban. Kita harus bayar harga untuk itu. Bagaimana menghadapi badai seperti ini? Kita belajar tadi. Mari lepaskan pengampunan saudara. Kalau kita lepaskan pengampunan, biar Tuhan yang akan berperkara. Haleluya. Nah saudara, selanjutnya kita lihat badai yang keempat. Hari ini ada 4 badai yang saya mau bagikan. Badai yang keempat saya ambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya percaya saudara sudah tahu akan cerita ini sebenarnya, tapi mari kita baca sekali lagi. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan ayat 4 saudara. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, kita tahu cerita ini. Bagaimana Yunus lari daripada Tuhan. Pergi ke Niniwe tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Tapi akhirnya dia ada di kapal kemudian dihantam oleh badai. Mereka sudah panik, gak tahu gimana caranya. Akhirnya mereka membuang undi, akhirnya Yunus mengaku dia yang bersalah. Dia bilang lemparkan aku ke laut maka badai ini akan tenang. Benar, ketika dilemparkan ke laut badainya tenang. Nah saya mau bilang begini saudara. Kadang-kadang ya dari sekolah minggu dari kecil dulu kita bilang waduh Yunus itu tidak taat. Tuhan ada suruh pergi ke Niniwe dia lari ke Tarsus. Tapi sesungguhnya bukan seperti itu saudara. Yunus adalah nabi Tuhan. Kalau seorang bisa dengar suara Tuhan kemudian dapat mandat untuk pergi ke satu tempat, satu kota untuk transformasi besar kota itu gak main-main. Tuhan pilih seseorang yang memang dia sudah khususkan, dia persiapkan untuk pergi menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di satu kota Niniwe agar terjadi kebangkitan rohani, pertobatan besar, revival. Tapi kenapa dia melarikan diri? Saudara, kalau kita selidiki, kalau kita baca lebih banyak buku-buku sejarah, Alkitab saudara ataupun sejarah yang banyak mengulas mengenai hal, kita akan temukan bahwa ternyata Niniwe itu adalah musuhnya orang Israel. Niniwe itu adalah musuhnya orang Israel. Jadi artinya begini, dalam pemikiran Yunus, mungkin dia pernah melihat nih orang-orang Niniwe itu menyerang bangsanya, menyerang sukunya, menyerang orang-orang yang dia kenal, bahkan mungkin membunuh di hadapan matanya. Jadi dia bilang Tuhan gak layak mereka untuk diselamatkan, terlalu jahat, lebih baik musnahkan saja. Itu kira-kira dalam hati Yunus. Tetapi kasih karunia Tuhan itu jauh melampaui segala sesuatu untuk mau menyelamatkan jiwa-jiwa saudara. Jadi dalam pemikiran Yunus seperti itu sehingga dia melarikan diri. Dia gak mau orang-orang Niniwe diselamatkan. Karena dalam pandangan dia baiknya mereka binasa. Dia tidak ingin melihat orang-orang yang adalah musuh bangsanya itu diselamatkan. Akhirnya dia ambil keputusan untuk melarikan. Tapi Tuhan kejar saudara. Dia berhadapan dengan badai. Akhirnya kita tahu ketika dibuang ke laut akhirnya
ditelan oleh ikan besar, di dalam perut ikan itu benar-benar dia bertobat, saudara. Sehingga dia berikan second chance, kesempatan kedua. Akhirnya dia pergi ke Niniwe, saudara. Apa yang saya mau bilang di sini, saudara? Ya, memang ada badai terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa badai itu terjadi? Ya karena kesalahan kita sendiri. Kita lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak mau melaksanakan panggilan Tuhan. Sehingga kita berhadapan dengan badai. Karena kesalahan kita mungkin, karena dosa, karena pelanggaran yang kita lakukan sendiri. Nah, bagaimana berhadapan dengan badai seperti ini? Sama dengan Yunus. Pada waktu dia berada dalam perut ikan, dia benar-benar bertobat. Sehingga Tuhan berikan kesempatan pada dia. Saudara, bagaimana menghadapi badai seperti ini? Kita harus bertobat sendiri, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini adalah badai keempat. Kita sudah belajar tadi, ada 3 badai sebelumnya. Saya review sekali lagi. Ada badai terjadi dalam hidup kita karena iblis mau menghalangi kita bergerak bersama dengan Tuhan. Iblis tidak mau berkat-berkat Tuhan kita alami tercurah dalam hidup kita. Iblis tidak mau kita menggenapi destiny Tuhan dalam hidup kita. Dia halangi dengan segala cara. Bagaimana menghadapi seperti ini? Sadari siapa kita dalam Tuhan. Sadari identitas kita dalam Tuhan. Pakai otoritas kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita lebih dari pemenang. Ada badai yang kedua yang memang sengaja Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya memproses kita. Supaya kita dimurnikan. Supaya iman kita ditarik, direnggangkan. Supaya kita naik level. Kita dipercayakan hal-hal yang lebih besar oleh Tuhan. Bagaimana menghadapi badai yang kedua ini? Fokus kepada Yesus. Pegang janji Tuhan. Terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dia akan bawa kita sampai pada tempat tujuan kita. Destiny yang sudah dia tetapkan. Badai yang ketiga. Badai yang ketiga, orang lain yang berbuat salah. Orang lain yang melakukannya sehingga kita yang jadi korban. Kita yang menderita, kita yang bayar harga, kita yang tebus itu. Bagaimana menghadapi badai ketiga ini, saudara? Lepaskan pengampunan. Kita gak boleh balas dendam terbaik adalah melepaskan pengampunan. Dan akhirnya badai keempat terjadi dalam kehidupan kita karena apa? Karena kesalahan kita sendiri, karena kesalahan dosa, pelanggaran kita. Kita lari daripada untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Bagaimana menghadapi badai seperti ini? Kita bertobat sendiri. Nah, hari ini kalau sudah lupa apa yang saya sampaikan, ingat aja 4 badai ini, 4 poin ini yang saya harap akan menolong kita untuk bisa menerobos menghadapi kehidupan ke depan ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa pada saat ini. Dimanapun saudara bisa streaming dengan program ini, mari kita sepakat berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari ini kami telah dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau berdoa bersama-sama, saya mau ajak dulu di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Ada 4 poin yang saya minta kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, mari lepaskan pengampunan kepada orang lain yang sudah pernah kita sakiti, yang sudah pernah kita bersalah kepada mereka. Saudara, orang itu mungkin orang dekat dengan kita, mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman sekerja, atasan, siapapun. Mari lepaskan pengampunan, saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja, menolong kita. Kita gak perlu ingat, tapi izinkan Roh Kudus pada saat ini mengingatkan kita. Dan kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang itu. Firman Tuhan berkata ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kalau masih ada yang mengganjal, kalau kita belum melepaskan pengampunan kepada orang, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Oleh sebab itu mari lepaskan pengampunan kepada siapa saja yang pernah kita lukai, pernah kita buat salah. Mari lepaskan pengampunan kepada mereka. Saudara, mungkin saudara merasa saudara tidak salah, tetapi kita tidak bisa balas dendam. Izinkan Tuhan yang melakukan, hanya Tuhan yang berhak untuk itu. Oleh sebab itu serahkan kepada Tuhan. Dan apa yang pernah dirugikan dari kita, apa yang pernah diambil dari kita, Tuhan tahu itu semua dan Tuhan akan ganti, Tuhan kembalikan kepada kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, setelah kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, mari akui semua pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saudara, dosa yang tidak diakui, tidak diampuni. Tapi kita terbatas, kita tak bisa mengorek, menggali semua
dosa pelanggaran kita. Tapi izinkan saat ini Roh Kudus bekerja. Mengingatkan kita ada hal-hal tertentu. Kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun saudara. Firman Tuhan berkata kalau kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, Tuhan itu setia dan adil mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita boleh mengalami kasih kuasa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Itu hal kedua. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita tidak sempurna. Saudara, ada hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari, kita pernah melukai orang lain tanpa kita sadari. Kita pernah mungkin tanpa kita sadari telah melakukan kesalahan kepada orang. Mari berdoa saat ini agar orang itu bisa juga melepaskan pengampunan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saatnya nanti kita bertemu dengan orang itu, mari kita rekonsiliasi. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengampuni orang lain, sudah mengaku dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kemudian kita sudah minta berdoa, kalau sekiranya ada orang yang pernah kita buat salah, Tuhan jamah dia dan dia mengampuni kita, saatnya kita mengampuni diri sendiri. Karena apa? Agar tidak ada celah yang bisa dipakai iblis lagi untuk dia masuk dan kemudian memegang kita sehingga kita terjebak lagi. Saudara, kita putuskan semua itu. Kita tutup rapat-rapat, kita ampuni diri sendiri karena Yesus telah mengampuni kita. Nah, kalau kita sudah doa 4 poin ini, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kita percaya tidak ada lagi yang menghalangi antara kita dengan Bapa. Apapun yang kita minta pada saat ini, Tuhan akan dengar dan dia akan respons dengan permohonan kita. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan akan streaming online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap kami. Bagi kami yang sedang berhadapan dengan badai kehidupan. Mungkin dalam kategori pertama ada badai yang terjadi karena iblis tidak suka. Kami bergerak bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Supaya bangkit iman kami. Supaya kami menyadari siapa sesungguhnya kami dalam Tuhan. Bahwa kami punya otoritas ketika kami percaya kepada Kristus. Ada otoritas dan kuasa. Kami adalah anak-anak Allah. Dan kami adalah more than conqueror. Kalau ada pada saat ini ada di antara kami yang sedang berhadapan dengan badai. Karena memang Tuhan izinkan, tolong kami, berikan kasih karunia kepada kami. Supaya kami terus bangkit, tetap pandang Yesus. Dan pegang janji Tuhan. Bergerak bersama Tuhan sampai menggenapi apa yang menjadi Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa buat setiap kami yang juga ada dalam kategori ada badai terjadi dalam hidup karena orang lain yang buat kesalahan. Sehingga kami harus menanggungnya. Tadi kami sudah melepaskan pengampunan. Bapa, berikan kami kasih karunia untuk tetap terus mengampuni dan menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau. Engkau yang ambil alih. Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga apa yang pernah dirugikan diambil dari kami, Tuhan akan ganti lipat kali ganda. Dan akhirnya ada dari kami mungkin yang sedang berhadapan dengan badai karena kesalahan kami sendiri. Karena dosa, karena pelanggaran kami. Tolong Tuhan, jamah kami. Biar ada roh pertobatan dalam hidup kami. Biar kami mengaku akan semua kesalahan dan pelanggaran kami. Dan berikan kasih karunia kepada kami. Supaya kami boleh bangkit lagi. Ada second chance. Ada kesempatan kedua. Yang lebih luar biasa kami akan pakai dan tidak akan sia-siakan. Untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih karuniamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tidak ada apa-apanya. Tapi kami punya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan membawa kami lebih dalam, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini supaya kami lebih dalam lagi mengerti dan mengenal Engkau. Biar kami semakin intim, akrab, lekat dengan Engkau. Kami semakin serupa dengan Engkau. Biar terus kami mengalami Engkau. Kami mengalami kasih, kuasa, kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Tolong kami Tuhan, supaya tetap berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat,
untuk tujuan tepat Allah dalam hidup kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang percaya, sama-sama kita sepakat katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Ku